Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Yanata Shunaferi, dan teman saya. Saya Ulan Hafizah. Hari ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami dan mempresentasikannya mengenai tunalaras. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Terima kasih kepada Yana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunalaras. Menurut William Trine dalam Swadin 2010 mengemukakan ada dua klasifikasi. Yang pertama yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, ada bagi-bagiannya. Yang pertama yaitu the semi-socialist child, yaitu anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Nah, misalnya keluarga dan kelompoknya atau teman sebayanya. Keadaan ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat anak tersebut. Selanjutnya yaitu children are listed at a primitive level of socialization, yaitu anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Pada kelompok ini adalah anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikannya, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Oleh karena itu, anak masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang ketiga yaitu children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini dikarenakan oleh pembawaan atau kelainan anak atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Selanjutnya, yang kedua ada anak yang mengalami gangguan emosi. Nah, yang pertama yaitu neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Nah, anak pada kelompok ini sering dan mudah dihinggapi pada saat sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Nah, di samping itu, kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan dengan teman sebayanya atau orang lain. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolaknya atau sebaliknya, dan terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan atau karena kesalahan pengajaran dan juga kesulitan belajar yang berat. Selanjutnya yaitu children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Pada kelompok ini sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Karena adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf, misalnya akibat dari keracunan, minuman keras, atau obat-obatan. Selanjutnya yaitu karakteristik tunalaras.
Menurut Desiningrom pada 2016, anak tunalaras biasanya memiliki ciri adanya gangguan emosi dan gangguan sosial. Nah, ini biasanya dikarenakan karena penyelesaian yang salah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama kali yaitu ada hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah, yang ditanggapi dengan keadaan tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu ada segan bergaul atau merasa terasingkan. Yang ketiga, suka melarikan diri dari tanggung jawabnya. Yang keempat, menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, atau sebaliknya, sangat ingin dipuji dan ingin selalu mandiri. Yang kelima, eh, anak penakut dan kurang percaya diri pada dirinya. Yang keenam tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab. Dan kurang keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, dan banyak menghayal. Yang terakhir yaitu memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku dan komat kamit. Selanjutnya, ciri-ciri anak tunalaras dengan harga diri yang rendah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama A, terlalu mempersoalkan kekurangan diri. Sering meminta maaf, takut tampil di muka umum, dan takut berbicara. Yang B, berkeluh kesah. Yang C, segan melakukan hal-hal baru atau hal yang dapat memperlihatkan kekurangannya. Yang D, selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Yang E, sikap introvert, lebih banyak mengarahkan perhatian kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak tunalaras dengan harga diri yang tersembunyi. Ciri-cirinya sebagai berikut. A, bernada murung, jika berbicara, cepat merasa tersinggung. Yang B, sering merasa tidak enak badan. Yang C, berpura-pura lebih dari orang lain dan suka menonjolkan diri, bicara sangat lantang, dan suka merendahkan orang lain. Yang terakhir, suka melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya, terdapat beberapa istilah lain yang menunjukkan gejala klinis lanjutan yang bisa dimunculkan dari anak tunalaras. Yang pertama yaitu anxiety hysteria, yaitu merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua yaitu conversion hysteria, yaitu mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama dalam menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang ketiga, obsessional neurosis, yaitu cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan. Nah, sebagai wujud dari penyataan dari hati yang sensitif dan takut diserang. Yang keempat yaitu sexual perversion, yaitu suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Yang kelima, karakter neurosis, yaitu perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapatkan penyelesaian. Baiklah, terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Yang pertama ada faktor biologis. Perilaku serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biokemikal, bahkan komunikasi dari faktor-faktor tersebut. Terdapat hubungan antara tubuh dan tingkah laku sehingga terdapat keterkaitan faktor sebab-sebab biologis dengan timbulnya gangguan emosional serta tingkah laku. Penyakit malnutrisi dan kerusakan otak dapat merupakan faktor predisposisi bagi anak untuk mengembangkan gangguan emosional dan tingkah lakunya. Selanjutnya ada faktor keluarga. Yang pertama ada penerapan pola asuh yang tidak konsisten dan kesalahan dalam penerapan disiplin. Yang kedua, keterlibatan pihak ketiga yang ekstrim berbeda dalam pendidikan anak. Yang ketiga, penolakan dan pengabaian dari orang tua.
Yang keempat, orang tua atau orang dewasa menjadi modal negatif bagi anak. Yang kelima, kualitas rumah tangga yang tidak baik. Keenam, kematian salah satu orang tua yang memicu stres pada single parents dan juga berdampak pada anak. Yang ketujuh, orang tua dan anggota keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Yang kedelapan, status sosial ekonomi keluarga. Yang kesembilan, perlakuan orang tua yang tidak adil. Yang ke-10, harapan orang tua yang tidak realistik. Dan yang terakhir, hukuman fisik yang berlebihan. Selanjutnya ada faktor sekolah. Selain keluarga, sekolah adalah yang memiliki pengaruh penting atau yang berpengaruh langsung dalam tumbuh kembang anak. Di sini saya akan menjelaskan sikap pihak sekolah yang tidak mendukung perkembangan positif untuk anak. Yang pertama, disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku. Yang kedua, inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib. Yang ketiga, tuntutan yang terlalu berlebihan terhadap prestasi anak. Yang keempat, kepribadian guru yang negatif. Yang kelima, perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa. Dan yang terakhir, kemampuan manajemen waktu guru yang rendah. Selanjutnya ada faktor budaya dan lingkungan. Menurut Walker, dalam Mangunsong 2011, anak, keluarga, dan sekolahnya melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Nilai dan standar tingkah laku telah diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi budaya, tuntutan, larangan, dan model. Selanjutnya, faktor psikososial. Sigmund Freud melalui psikoanalisisnya menjelaskan bahwa ketunalarasan disebabkan pengalaman anak pada usia awal yang tidak menyenangkan, mengakibatkan anak menjadi tertekan dan secara tidak disadari berpengaruh. Identifikasi. Menurut Dressing Room, ada beberapa cara untuk menetapkan anak tunalaras. Yang pertama, melalui psikotes. Psikotes terdiri dari tes Rorschach, Thematic Apperception Test atau TAT, tes gambar orang atau Draw a Person, dan yang terakhir ada Disparate Fable Test. Tes Rorschach ini merupakan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambar ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Yang kedua ada TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Yang ketiga ada tes gambar orang atau Draw a Person. Dalam tes ini persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar orang yang harus dibuat oleh anak. Dan yang terakhir ada Disparate Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggung jawab terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, ungkapan protes terhadap lingkungan. Selanjutnya ada sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Selanjutnya, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umurnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak lainnya seumur. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa ataupun orang tua. Yang terakhir, intervensi pendidikan anak untuk anak tunalaras. Rancangan intervensi adalah keterampilan sosial, manajemen diri, dan mengatasi masalah di sekolah sebagai target behaviors. Strategi attendant berupa pengaturan perilaku, pengaturan dan konsistensi kegiatan, dan aturan di sekolah, dan pemberian materi ajar yang kontekstual dan sesuai kemampuan anak. Dan strategi consequence berupa penerapan konsekuensi perilaku yang ditetapkan pada strategi attendance. Hasil penelitian Medley 2008 menyatakan bahwa intervensi gangguan perilaku dengan teknik positive behavior support yang terencana, tersistem, dan melibatkan seluruh komponen sekolah, serta dengan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sesuai, lebih berhasil menangani gangguan perilaku siswa di sekolah. Intervensi perilaku yang prosedural meliputi yang pertama, identifikasi dan asesmen khusus dan pola perilaku bermasalah. Yang kedua, konferensi kasus yang melibatkan peran tim ahli terkait seperti guru, pendidikan khusus, psikolog, psikiater, dan orang tua anak. Dan yang terakhir, serta penyusunan rancangan intervensi sesuai hasil asesmen. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.